Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Atala Putra Darmawan dengan NRP 5015241 006. Dor! Halo, saya Ilmi Faisal Ngabibi dengan NRP 5015241 099. Hai, perkenalkan nama saya Gadis Ralsyanti dengan NRP 5015241 019. Halo, kenalkan aku Nadia Setia Fauza dengan NRP 5015241 007. Halo, namaku Adriana Rizal Wibowo, NRP 5015241025. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Dwi Suandari dengan NRP 5015241 020. Halo, perkenalkan nama saya Gede Yoga Satya Dharma dengan NRP 5015241101. Halo, perkenalkan saya Kaksnesia Lumentobing dengan NRP 5015241009. Halo, perkenalkan nama saya Alatifah dengan NRP 50152411105. Halo, perkenalkan nama aku Zakia Ramadhani Darussalam dengan nomor NRP 501524191. Tambarejo adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di ujung selatan Kabupaten Blitar. Dengan jarak sekitar 30 km dari kota Blitar Pusat, desa ini bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Desa Tambakrejo terkenal dengan pantainya, yaitu Pantai Tambakrejo. Desa ini memiliki luas sekitar 3,2 hektar dan wilayahnya berbatasan dengan Desa Kaligenjreng dan Desa Gunung Gede di sebelah utara, Desa Ngadipuro di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Desa Tumpak Kapuh serta Kecamatan Bakung di sebelah barat. Terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Kerajaan dan Sidorejo. Desa Tambakrejo memiliki 8 rukun warga dan 42 rukun tetangga, dengan total penduduk desa yaitu 5.947 yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.038 dan penduduk perempuan 2.909. Yang pertama, klimatologi Desa Tambakrejo. Desa Tambakrejo memiliki iklim tropis. Dengan perairan di sekitar desa akan membuat suhu udara cenderung stabil, gelombang tinggi, dan sering terjadi hujan lokal. Untuk musimnya sendiri memiliki 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tinggi terjadi pada musim hujan, sedangkan musim kemarau cenderung kering. Untuk anginnya didominasi angin laut dan angin darat. Angin laut membawa uap air yang dapat meningkatkan curah hujan. Selanjutnya yang kedua, morfologi Desa Tambakrejo. Yang pertama, proses sedimentasi. Karena letaknya dekat dengan perairan, proses sedimentasi oleh sungai atau gelombang laut akan membentuk daratan baru seperti delta atau gosong pasir. Untuk erosi, proses erosi oleh air laut atau sungai dapat membentuk tebing, pantai, atau delta. Lalu yang ketiga, topografi Desa Tambakrejo. Untuk topografinya sendiri, pertama dataran rendah. Desa Tambakrejo seringkali terletak di dataran rendah, terutama di dekat pantai. Untuk kemiringan landainya, terutama juga di daerah pantai. Terus adanya benteng alam pesisir seperti pantai, laguna, atau muara sungai. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga hal tersebut dari klimatologi, morfologi, dan topografi di Desa Tambakrejo. Yang pertama itu letak geografis, bintang bujur, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Lalu yang kedua, kondisi geologi, jenis batuan, struktur geologi, dan aktivitas tektonik. Lalu yang ketiga, vegetasi.
pada jenis dan kepadatan tumbuhan. Dan terakhir aktivitas manusia, yaitu pembangunan, pertanian, dan perikanan. Secara geologi, wilayah Tambakrejo didominasi oleh tanah dan batuan berjenis kapur. Tekstur tanah di area pantai sebagian besar berupa pasir, yang khas untuk daerah pesisir. Selain itu, Tambakrejo juga memiliki bahan galian non-logam, terutama berupa batu kapur, yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Kondisi hidrologi di Desa Tambakrejo menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama karena sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau, sungai-sungai di wilayah ini cenderung mengering. Sebaliknya, saat musim hujan, dengan curah hujan yang tinggi, debit air akan meningkat. Untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas pertanian, masyarakat di Desa Tambakrejo mengandalkan sumur pompa atau biasa disebut dengan sanyo sebagai sumber air utama. Secara geologi, wilayah ini didominasi oleh batuan gamping yang kurang mampu untuk mengikat tanah. Jenis tanah yang mendominasi adalah tanah aluvial yang sebagian besar subur dan cocok untuk pertanian. Meski begitu, ada juga area tegalan serta perbukitan yang kondisinya masih gundul dan membutuhkan perhatian lebih. Kondisi hidrologi Desa Tambakrejo memiliki ketersediaan air yang cukup baik berkat curah hujan yang lumayan tinggi. Aliran air permukaan dan air tanah mampu mengairi ladang pertanian warga, sehingga mereka tetap bisa bertani meski sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Tambakrejo yang terletak di selatan Serang memiliki potensi bahan galian non-logam berupa batu kapur. Dengan panjang wilayah yang mencapai 12,7 km, kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai akses jalan. Batu kapur dari Tambakrejo menjadi salah satu sumber pemasukan bagi desa karena memiliki beragam fungsi, mulai dari bahan untuk semen, keramik, industri logam, bahan bangunan, pengolahan jalan, hingga kebutuhan industri lainnya. Kabupaten Blitar merupakan daerah yang rawan bencana alam khususnya tsunami di Kecamatan Wonotirto, Panggung-Rejo, Wates, dan Bakung. Di Desa Tambakrejo, kondisi tanah berpotensi longsor akibat alih fungsi lahan perhutanan menjadi lahan pertanian. Di Dusun Tamban, daratan yang terlalu rendah menyebabkan potensi banjir ROB dan tsunami jika terjadi pasang air laut dan gelombang yang tinggi. Berdasarkan RT/RW dari tahun 2011 hingga tahun 2031, tingkat laju erosi pada kondisi existing mencapai 119.351 ton per tahun, dengan rata-rata erosi 2,735 ton per hektar per tahun, yang meningkat sebanyak 0,057 ton per hektar per tahun atau sebesar 2,128%. Penggunaan lahan. Desa Tambakrejo yang memiliki luas lahan sekitar 3.200 hektar memiliki penggunaan lahan yang beragam, mencakup pemukiman seluas 103 hektar, persawahan 160 hektar, perkebunan 84 hektar, pekarangan 236 hektar, perkantoran 1 hektar, serta area untuk kegiatan perdagangan, perikanan, peternakan, maupun pariwisata. Model bangunan pemukiman memiliki halaman yang relatif luas, yang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan skala kecil. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan penjual ikan. Lahan pertanian Desa Tambakrejo memanfaatkan air hujan sebagai pengairannya. Hal ini menyebabkan aktivitas pertanian rentan terhadap fluktuasi musim, dengan risiko penurunan produktivitas saat musim kemarau panjang. Pemanfaatan lahan sawah Desa Tambakrejo menggunakan sawah tada hujan dengan hasil komoditas terbanyak berupa padi dan tebu, yang masa panennya yaitu 1 kali dalam setahun. Untuk masa panen padi biasanya dilakukan pada bulan ke-4 sampai 5, sedangkan panen tebu pada bulan ke-7. Selain itu, terdapat komoditas lain dari hasil pertanian dan perkebunan seperti bawang merah, melon, dan jagung. Masa panen dari komoditas ini dilakukan setelah panen tebu. Hasil pertanian ini kebanyakan akan dijual ke luar daerah. Desa Tambakrejo sendiri tidak memiliki wilayah tambak, namun sempat ada tambak tradisional yang memiliki sistem buka tutup pasang surut, di mana ketika air sedang pasang, maka ikan akan masuk ke dalam tambak. Namun saat ini tambak sudah tidak berfungsi lagi dikarenakan masyarakat sudah beralih pada sektor perikanan tangkap. Desa Tambakrejo juga memiliki pelabuhan yang letaknya sebelum pantai Tambakrejo. Pelabuhan ini bekerja di bidang pelayanan jasa, mengelola perikanan tangkap, dan operasional. Selain itu, terdapat peternakan skala kecil yang dikelola secara pribadi.
Peternakan ini meliputi sapi, kambing, hingga ayam. Peternakan ini sebagai pekerjaan sampingan yang dilakukan di halaman rumah masing-masing masyarakat. Untuk sektor perdagangan sendiri, penduduk lokal memiliki beberapa UMKM dengan abon sebagai produknya, yang diambil dari hasil perikanan dan peternakan sapi. Penggunaan lahan untuk sektor pariwisata memanfaatkan wisata dengan atraksi alami, yaitu memanfaatkan keindahan lanskap pesisir dan potensi ekosistem lokal, seperti Pantai Tambak Rejo sendiri dan Pantai Pasir Putih Pasetan Godomagit. Pariwisata ini bekerja dengan perhutani dan dinas pariwisata. Selanjutnya adalah ekosistem pesisir. Desa Tambak Rejo sendiri memiliki keunggulan pada wilayah pesisirnya. Namun sayangnya, area mangrove di desa ini masih tergolong sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh dominasi tanah berjenis kapur yang menyelimuti desa Tambak Rejo. Sementara, mangrove lebih cocok untuk tumbuh di tanah yang berlumpur. Selain itu, letak desa yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat mengakibatkan sedikitnya lahan yang tersedia untuk penanaman mangrove, karena sebagian besar telah dimanfaatkan oleh penduduk. Meskipun demikian, dalam upaya menjaga ekosistem laut dan pesisir, masyarakat desa telah berinisiatif untuk mencoba menanam mangrove jenis keempat. Saat ini, penanaman mangrove masih dalam tahap percobaan. Mengenai ekosistem padang lamun, sayangnya tidak ditemukan di daerah Tambak Rejo, karena dasar perairannya terdiri dari pasir. Di sisi lain, di sepanjang pantai, tanah berjenis kapur dan gelombang yang cukup tinggi membuat penanaman mangrove menjadi semakin menantang. Di dalam geomorfologi laut, membahas mengenai geologi laut, di mana geologi laut sendiri adalah kajian mengenai proses dan materi yang membentuk dasar laut. Pantai Tambak Rejo memiliki endapan sedimen dengan ukuran butir antara 0,44 hingga 6,2 mm. Jenis sedimen tersebut masuk ke dalam pasir sedang yang cenderung menuju kerakal. Pantai Tambak Rejo berada di sebuah teluk dengan garis pantai sepanjang 10 km dan terdapat tebing kapur di sebelah timur pantai. Namun, di balik keindahannya, kawasan pantai ini menghadapi ancaman bencana alam, yakni abrasi. Setiap tahunnya, garis pantai Tambak Rejo mengalami perubahan, baik disebabkan oleh abrasi maupun akresi. Tercatat, sejak tahun 2006 hingga 2016, laju abrasi yang terjadi sebesar 0,81 meter per tahunnya. Bencana abrasi ini mengancam ekosistem pesisir dan aktivitas para warga. Hingga pada tahun 2015 dibangun breakwater atau pemecah gelombang dengan bentuk tripod dan dibangun revetment juga pada tahun 2018. Pantai Tambak Rejo memiliki karakteristik arus laut yang bergerak dengan kecepatan antara 0,1 hingga 0,3 meter per detik. Arah arus dominan berasal dari tenggara menuju barat yang termasuk dalam kategori arus sedang. Pergerakan arus ini mempengaruhi distribusi nutrien dan organisme di sepanjang pantai. Selain arus, kondisi gelombang di perairan Tambak Rejo cukup menantang dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan periode gelombang selama 3 detik. Untuk mengurangi dampak gelombang yang besar ini terhadap area pesisir, Pantai Tambak Rejo dilengkapi dengan struktur breakwater berupa revetment. Struktur ini berfungsi untuk melindungi garis pantai dari erosi, meminimalkan kerusakan akibat gelombang tinggi, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi kegiatan pesisir. Suhu permukaan laut di perairan ini bervariasi, yaitu antara 3,37 hingga 26,26 derajat Celcius, yang mencerminkan pengaruh dari dinamika cuaca serta arus laut. Namun, di sisi lain, salinitas perairan menunjukkan kestabilan yang baik dengan nilai berkisar antara 34,03 hingga 34,67 PSU. Salinitas yang stabil ini mendukung kehidupan berbagai jenis organisme laut. Fenomena pasang surut di Pantai Tambak Rejo memiliki tipe campuran ganda, di mana dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Namun, ketinggian pasang pertama berbeda dengan pasang kedua. Pola ini memberikan dampak langsung pada ekosistem pesisir, terutama bagi kehidupan biota laut seperti bentos, nekton, dan plankton. Beragam organisme hidup di perairan ini, diantaranya bentos seperti kerang dan kepiting yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dasar laut. Kemudian terdapat juga nekton seperti cumi-cumi dan gurita yang menjadi sumber penghidupan bagi nelayan sekitar. Selain itu, perairan ini juga kaya akan plankton yang termasuk 9 spesies makroalga, salah satunya adalah Palmaria palmata yang memberikan kontribusi besar dalam rantai makanan laut. Sebagai kawasan pesisir, Tambak Rejo kaya akan sumber daya perikanan. Pada perikanan pantai,
para nelayan tradisional menggunakan perahu kecil atau disebut jukung dengan menggunakan alat pancing, jaring, atau rawai untuk menangkap ikan. Ikan yang dihasilkan di perikanan pantai ini umumnya berupa ikan laut kecil, seperti ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan bawal. Pada perikanan laut dalam dilakukan di laut lepas dengan menggunakan kapal berukuran lebih besar daripada kapal motor yang biasa, dengan ukuran di atas 10 GT atau gross tonnage, dan alat pour seine atau jaring lingkar, dan alat penangkap ikan lainnya seperti long line dan gill net. Ikan yang dihasilkan dari perikanan laut dalam ini biasanya berupa ikan besar seperti ikan tuna, ikan kakap, dan ikan tenggiri. Untuk hasil laut desa Tambak Rejo berupa ikan pelagis kecil, contohnya ada ikan cendro, ikan kembung lelaki, ikan kembung perempuan, ikan talang-talang, ikan kue, ikan layang anggur, ikan layang deles, ikan layang benggol, ikan layur, ikan slengseng, dan ikan lemuru. Untuk ikan pelagis besar, hasilnya ada ikan tongkol pisang cerutu, ikan tongkol abu-abu, ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan kenyar, ikan setuhuk hitam, ikan tuna mata besar, ikan barakuda, ikan lemadang, ikan sunglir, dan ikan bawal pomfret. Yang terakhir adalah ikan demersal. Hasilnya ada kakap merah, ikan kakap hitam, lobster kipas, pari, ikan suanggi, ikan kerapu, cumi-cumi, dan gurita. Pantai Tambak Rejo yang terletak sekitar 30 km ke arah selatan dari kota Blitar menawarkan pengalaman wisata yang lengkap. Dari segi keamanan, dermaga dilengkapi sistem pengamanan untuk mendukung aktivitas pemungkaran ikan. Untuk aksesibilitasnya mudah dijangkau melalui kendaraan pribadi, angkutan umum, atau jalur lintas selatan atau yang disebut JLS yang menghubungkan Pantai Tambak Rejo dengan Pantai Serang. Untuk fasilitasnya mencakup breakwater, revelment, dermaga, groin, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jalan akses, drainase terbuka, pagar keliling, hingga dok manual yang semuanya telah berfungsi dengan baik. Selain itu, tersedia fasilitas umum seperti warung makan, area parkir, toilet, musola, dan penginapan. Lingkungan Pantai Tambak Rejo sendiri itu sangat menarik dengan pasir putih, air laut biru, perkampungan nelayan, dan pasar ikan segar. Untuk ritualnya yaitu tahunan larung sesaji setiap Oktober menjadi daya tarik budaya yang memperkaya pengalaman wisata. Pantai ini menjadi destinasi ideal untuk menikmati pemandangan alam sekaligus mendalami tradisi lokal.